corruption tadi ya, tadi minta kwitansi kosong gini. Ini udah biasa atau enggak? Biasa kan? Kalau saya memeriksa itu kelihatan banget sebenarnya bahwa ini kwitansinya adalah kwitansi yang dibikin. Tetapi kami harus membutuhkan ekstra tenaga untuk masuk ke dalam meneliti gitu ya. Tapi itu tetap kita lakukan dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran tetap kita lakukan sebisa mungkin. Jadi kita hanya sampling-sampling aja. Tetapi sampling-sampling aja itu jangan membuat Bapak dan Ibu lengah atau paling nggak kena sampling. Yang namanya apes Bapak dan Ibu nggak pernah tahu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendefinisikan bahagia itu seperti apa sih? Apakah bahagia itu dengan adanya uang ratusan juta di rekening? Apakah bahagia itu kalau kita punya mobil keluaran terkini? Kalau menurut saya, Bapak dan Ibu, bahagia itu pada saat kita sehat, kita bisa tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah. Pada saat kita bangun pagi hari, kita bersemangat. Ya, bersemangat. Saya hari ini mau beribadah, saya hari ini mau bekerja. Tetapi kalau Bapak dan Ibu penuh dengan masalah, masih dengar aja, besok inspektorat ke sini, besok BPK ke sini. Nah, Bapak dan Ibu sudah dikduk, sudah nggak bisa tidur, sudah pusing kepalanya. Ya, terganggu. Tahun ini terlewat, tahun berikutnya masih bisa. Ya, jadi kasus itu nggak akan ditutup ya Bapak dan Ibu, bisa terbuka kapanpun gitu. Kemudian pagi hari bangun kayak males, hari ini saya harus ketemu inspektorat, hari ini saya harus ketemu auditor BPK dan lain-lain. Nah itu definisi dari kebahagiaan. Jadi harusnya kita melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan ketentuan, kita menjaga integritas, kita menerima berapapun atau bukan menerima berapapun ya, kita sudah merasa cukup dengan kehidupan yang sudah ada, kita sudah bersyukur dengan kehidupan yang sudah ada ini. Kemudian kita hidup sederhana saja, tanpa neko-neko, pulang kantor, ngopi mungkin Bapak dan Ibu sambil tanpa rokok ya, saya bilangnya ngopi aja ya, tanpa rokok ya, karena saya orang kesehatan, saya nggak suka orang ngerokok. Pak Iwan itu tukang ngerokok itu. Ya, jadi pulang kerja sore-sore ngopi ngeliatin burung, terus habis maghrib ke masjid, kemudian istirahat, besok pagi segitu indah sekali kan hidup kita. Mau ngapain gitu? Apakah kita mau terus mengejar yang namanya material duniawi? Mobil bisa gampang aja, kalau kita kecelakaan hancur. Perawatan wajah yang kalau cantiknya tidak alami juga gampang aja Allah mencabutnya. Ya, semua yang ada di sini yang sifatnya material itu adalah titipan gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menetapkan standar hidup yang membuat kita menjadi tidak neko-neko, tidak ingin lebih dan lebih gitu ya. Ini beberapa contoh dari petty corruption ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus nih. Ex kepala sekolah di Medan ditangkap karena menyelewengkan dana BOS 772 juta ya. Dia di sini modusnya adalah mengutip atau mengumpulkan uang dari para sekolah, dari para kepala sekolah SMA. Oh, ini ketua MKKS. Ya, bayangkan ini bukan kepala sekolah, tetapi ketua MKKS. Oh, yang ini ya, yang cowok ini loh. Sorry, yang cowok ini ya. 2 tersangka dugaan korupsi pemotongan dana bosnya. Jadi 2 laki-laki ini yang di bawah ini, yang berjaket pink ini, yang ditangkap oleh kejaksaan ini adalah ketua musyawarah kerja kepala sekolah MKKS ya. Nah, dia modusnya dengan mengutip atau meminta mengumpulkan uang dari para kepala sekolah yang bersumber dari dana BOS ya. Itu untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang di sini adalah kepala sekolah di Medan ini dengan memanipulasi ya, pengelolaan dana bosnya tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini bendahara ya, bendahara
bendahara SMP ya. Di sini di Trenggalek ini ya, bendahara sekolah kecamatan atau kabupaten Trenggalek ya. Sedangkan tersangka utamanya adalah kepala sekolah. Jadi ini kerjasama antara kepala sekolah dan bendahara BOS ya. Di sini dilakukan dengan mengumpulkan dana taktis yang diambil dari penggunaan dana BOS, kemudian dimanipulasi laporannya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang di markup atau bahkan fiktif tidak dilakukan, kemudian kwitansinya dipalsukan, pemalsuan honorarium dan lain-lain ya, itu modusnya. Kalau yang ini kepala sekolah dari SMKN 1 Klungkung ya, ini yang dikorupsi adalah dana komite. Modusnya adalah dengan membentuk kepengurusan komite secara sepihak ya, jadi dia tidak membentuk komite itu sesuai dengan peraturan yang ada ya, tidak terdiri dari 50% apa ya, saya kurang hafal ya. Ada tokoh masyarakat, kemudian ada wali murid, nggak boleh guru dan lain-lain, kan ada ketentuannya. Jadi dia membentuk komite semau-maunya dia. Kemudian dia menandatangani surat kuasa kolektif untuk mencairkan dana ya, tanpa mekanisme yang sah ya. Kemudian dia mengalihkan sebagian uang komite itu ke penampungan yang kemudian dia kelola sendiri ya. Bahkan dia sempat menahan dari 293 ijazah siswa yang belum membayar uang komite. Ini korupsi yang terkait dengan dana komite. Kemudian ini dana BOS juga ya, dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah lagi ya. Dia ini modusnya dengan mengambil dana BOS dari bank, kemudian setelah diambil disisihkan lebih dahulu ya. Selanjutnya uang tersebut tidak digunakan keseluruhan untuk keperluan dari sekolah tersebut. Jadi diambil sebagian, digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan dana BOS ya, sesuai dengan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Prinsipnya harus fleksibel ya, dilakukan sesuai dengan kebutuhan, komponen penggunaan anggarannya jelas ya, efektif ya. Berarti harus digunakan untuk hal-hal yang memberikan hasil atau pengaruh atau bisa mencapai tujuan pendidikan. Efisien agar penggunaannya itu bisa meningkatkan kualitas dari pendidikannya. Akuntabel, pengelolaan dananya harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Transparan, dikelola secara terbuka ya. Jadi boleh siapa saja boleh atau siapa saja bisa melihat bagaimana pengelolaan, nggak ada yang disembunyikan pada pengelolaan dana BOS. Ya, jadi komponen penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, harus dituangkan dalam dokumen perencanaan, ya, dalam RKAS sekolah harus dicantumkan dengan rincian komponen penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan mekanismenya. Kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa saya guru, saya nggak ngerti tentang PBJ, belajar Bapak dan Ibu, minta kepada atasannya waktu untuk belajar. Ini harus kamu kelola. Nah, saya nggak ngerti Pak, bagaimana cara mengelolanya itu. Gunakan itu, ya. Gunakan atasanmu sebagai orang yang mendidikmu. Kalau dia nggak bisa mendidikmu, minta untuk disekolahkan atau minta untuk kayak gini, dibikin suatu media belajar bagaimana yang benar, bagaimana yang baik terkait dengan PBJ. Karena saya paham memang di sekolah itu biasanya yang memegang ini adalah guru yang notabene memang tidak kapasitasnya tidak sebagai pengelola barang dan jasa atau pengadaan barang dan jasa. Tapi itu bisa dipelajari, minta waktu untuk belajar. Ya, belajar bisa lewat media-media seperti ini, bisa lewat media online, bisa dengan membaca peraturan, bisa bertanya, ya. Jadi bisa itu dilakukan. Penggunaan dana BOS tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja atau kegiatan yang dibiayai secara penuh oleh sumber lain dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan. Jadi nggak bisa Bapak dan Ibu sudah dibiayai oleh komite, kemudian kwitansinya dipakai juga untuk BOS gitu.
Ya, jangan ya, nggak boleh. Meskipun nggak ketahuan kami, itu akan menjadi beban pikiran Bapak dan Ibu. Dan itu uang yang didapat tidak akan membawa kebaikan. Uang hasil dari mencuri, uang hasil dari korupsi itu sama dengan uang dari hasil mencuri. Mencuri itu adalah sesuatu yang tidak halal. Apapun yang menggunakan sesuatu yang tidak halal tidak akan membawa berkah, tidak akan membawa manfaat. Mungkin di dunia nggak terasa, tetapi nanti pada saat di akhirat kita yang dimintai pertanggungjawaban. Nggak akan ada yang menolong kepala sekolahnya, atau siapa, nggak akan ada yang menolong. Jadi kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri-sendiri. Ya. Kemudian digunakan untuk membiayai operasional pendidikan pada satuan pendidikan. Ini yang boleh digunakan ya. Kriteria secara rincinya ada di Permendikdasmen ini ya. Contohnya ini untuk pengembangan perpustakaan, penerimaan PPDB, kemudian ekstrakurikuler ya, administrasi kegiatan sekolah. Nah, ada lagi untuk Sarpras, ini paling banyak hanya 20% ya. Kemudian ada pembayaran honor. Terkait dengan pembayaran honor itu hanya boleh 20% dari alokasi BOS untuk sekolah negeri dan 40% alokasi BOS untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pembayaran honor bulanan untuk pendidik atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi nggak boleh honor yang tematik atau hanya contoh nih menjaga ujian kemudian minta honor dari bos, nggak bisa ya. Kemudian ada perayaan apa Hari Pendidikan Nasional ya, kemudian dia minta honor, nggak bisa ya. Jadi adalah pembayaran honor bulanan untuk pendidik atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan berikut ini ya. Tercatat pada aplikasi Dapodik, ditugaskan oleh kepala sekolah, dan belum memiliki gaji pokok sesuai perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi honornya hanya boleh untuk itu. Dalam pengelolaan dana BOS, kepala satuan pendidikan sekolah dilarang. Ini dilarang, yang nggak boleh. Kalau yang tadi yang boleh dilakukan, kalau yang ini yang dilarang. Melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi, membungakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, ya. Kemudian membeli instrumen investasi juga nggak boleh, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Jadi sudah ada mungkin sudah dibiayai oleh komite ya, kemudian dibiayai oleh bos juga nggak boleh ya. Kemudian membiayai kegiatan yang telah dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Jadi sudah ada di DPA dari APBD, tetapi dia tetap mengeluarkan menduplikat pengeluaran itu ke dana BOS. Jadi itu memang yang sering juga menjadi modus di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya pengeluaran ada di komite, di APBD dan di BOS itu ada yang sama ya. Jadi itu fiktif jatuhnya ya. Sedangkan komite ini sesuai dengan bentar. Ada di Pergub ya. Komite itu ada di Pergub tahun 21 ya. Komite penggalangan dananya harus didahului dengan adanya proposal yang berisi tentang kebutuhan dananya ada berapa ya. Kemudian proposal itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala komite, dan kepala Capdin ya. Kemudian penggalangan dana berbentuk bantuan ya. Jadi itu sukarela ya, bukan pungutan. Karena banyak kasus komite itu akhirnya jatuhnya di pengaduan masyarakat terkait dengan pungutan liar ya. Tidak boleh bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan minum beralkohol atau partai politik ya. Dan hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bank bersama antara komite sekolah dan sekolah ya. Penggunaannya yang pertama untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan untuk program sekolah, meningkatkan mutu yang belum ada anggarannya, mengembangkan Sarpras ya, boleh membiayai kegiatan operasional komite ya. Kemudian ketentuan wajibnya penggunaan hasil penggalangan dana sekolah harus mendapat persetujuan dari komite, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada
komite sekolah. Jadi ini harus terbuka ya, harus direncanakan, jadi masuk ke dalam RKAS sekolah, ada proposalnya. Dan di dalam proposal itu adalah kebutuhan yang memang belum terakomodasi oleh APBD maupun dana BOS ya. Itu apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu dimasukkan ke dalam proposal. Proposalnya harus disetujui oleh kepala sekolah, disetujui oleh ketua komite, kepala Capdin. Sudah dibicarakan dan penggalangan dananya nggak boleh dalam bentuk sumbangan ya nggak boleh dalam bentuk pungutan, jadi tidak boleh ditentukan nominalnya berapa gitu, tertulis nominalnya harus 1 juta, harus 500.000 gitu, nggak boleh ya, itu sifatnya adalah sumbangan atau sukarela ya. Jadi dijelaskan kepada seluruh wali murid bahwa kita memerlukan ini, jadi mari kita bersama-sama bergotong royong. Tapi yang menjelaskan bukan pihak sekolah ya, yang menjelaskan adalah komite. Jadi sekolah tidak boleh ikut campur dalam penggalangan dana. Sekolah hanya bertugas untuk memasukkan rencana dari komite itu ke dalam RKAS. Dia hanya sebatas mengetahui ya, tetapi penggalangan dana, pelaksanaan dan lain-lain itu adalah tugas dari komite sekolah. Kemudian ini bendahara ya, bendahara secara umum ya, dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin kegiatan atau penjualan jasa, menyimpan uang ya atas nama pribadi ya. Ini tidak boleh ya, sesuai dengan Pergub Jatim ya. Jadi dia nggak boleh jualan sendiri, barangnya sendiri yang dibeli ya, nggak boleh ya. Kemudian setelah kita tadi ngomong panjang lebar kali tinggi sudah lama sekali 1,5 jam ya, bagaimana kondisi negara kita yang sangat terpuruk ini, bagaimana cara memperbaikinya. Memang kita kalau sudah ngomong kayak gitu, Bapak dan Ibu, kita akan merasa sangat pesimis ya. Bagaimana sih caranya memperbaiki Indonesia ini sudah sangat mengakar, petty corruption-nya banyak, political corruption-nya juga ada. Dari mana kita memperbaiki? Karena daripada kita pusing dan akhirnya malah kita nggak ngapa-ngapain, ekspektasinya jangan terlalu tinggi Bapak dan Ibu. Ekspektasinya hanya diturunkan bahwa saya tidak melakukan korupsi. Saya tidak mau menjadi korban koruptor. Dan saya mau anak-anak saya, lingkungan saya, keluarga saya adalah orang-orang yang berintegritas. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang ya. Jangan membayangkan bahwa Bapak dan Ibu bisa mengubah keputusan anggota DPR tentang kebijakan-kebijakan. Jangan terus mengubah bahwa bisa menangkap koruptor, jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Ekspektasinya adalah pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Kalau semua orang bergerak bersama seperti itu, insya Allah memang tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Ya, bagaimana cara membangunnya? Dengan meningkatkan atau selalu mengingat-ingat yang namanya integritas. Ada 9 nilai integritas. Kalau disingkat menjadi Jumat bersepeda kakak. Ini adik-adik harusnya tahu ya, karena kemarin seluruh duta pelajar anti korupsi itu sudah mengerjakan yang namanya e-learning, sudah paham. Jadi kalau anak didiknya aja pintar, tahu, bapak ibu gurunya juga harus lebih tahu, lebih pintar, bisa menjadi role model atau bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, yaitu terdiri dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Sedangkan yang menjadi inti dari 9 nilai integritas adalah jujur. Dia bisa mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, tetapi kalau nggak jujur, apa artinya? Dia menjadi disiplin, adil, bekerja keras, tetapi kalau nggak jujur, nggak ada artinya. Jadi inti dari 9 nilai integritas ada pada jujur. Ya. Ini bagaimana integritas tergerus, contohnya adalah dari satpam tadi yang menerima gratifikasi, dimulai dari pemberian yang kecil, kemudian dia berharap, mulai menunggu, mulai ada rasa-rasa mengemis nih, mengharapkan mana ya kok nggak datang-datang, kemudian malah dia akhirnya
berubah menjadi arah negatif, menjadi meminta, menagih, mengharap balas jasa, atau bahkan merekayasa ya. Merekayasa mungkin malah memeras ya. Semua itu akhirnya berubah menjadi, wataknya akan berubah menjadi serakah, tamak, dan curang. Bagaimana level integritas yang minimal itu ada di level 2. Bahwa kita sendiri meyakini bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Kedua, kita bisa mengajak orang lain, terutama anak dan keluarga dan lingkungan kita menjadi orang yang berintegritas. Akan lebih baik lagi kalau kita berani naik menjadi level 3, level 4, dan bahkan menjadi level 5. Melaporkan orang lain itu tidak melalui media sosial, Bapak dan Ibu, tidak melalui dengan menghina media sosial. Tetapi Bapak dan Ibu itu adalah penyelenggara negara ya. Jadi banyak sekali kanal atau saluran untuk melakukan pengaduan ya. Bisa dari WBS, whistleblower system. Kemudian ada yang namanya pengaduan lapor ya, span lapor, itu pengaduan yang itu saluran pengaduan mulai dari Pemprov, dari Kemendagri, semua. Kalau di KPK itu lewat Jaga ID. Banyak sekali saluran yang digunakan untuk melaporkan orang lain. Jadi terkadang kita jangan terlalu enak-enakan juga melakukan hal-hal yang sepele ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus juga harus saling mengawasi satu dengan yang lain. Kelihatannya satu ruangan hehehe gitu. Tapi siapa yang menjamin kalau teman seruangan Bapak dan Ibu itu tidak melaporkan Bapak dan Ibu ketika melihat Bapak dan Ibu memanipulasi kwitansi. Mungkin harusnya 100.000 ditambahi 1 nol menjadi 1 juta gitu. Nggak ada yang menjamin. Daripada kita hidup dalam was-wasan, kemudian ketakutan, yang mending kita hidup menjadi orang yang berintegritas. Jadi apapun mau diapain, oke aja gitu. Karena kita merasa bahwa kita nggak melakukan kesalahan atau tidak melanggar aturan. Ini adalah rumusnya bagaimana integritas itu terbangun. Kalau dia mempunyai akuntabilitas, ya, jadi dia memenuhi atau tidak melanggar aturan, dan dia mempunyai kompetensi, dia kompeten memang, ditambah dengan etika, ada norma-normanya di situ, dan dia tidak melakukan korupsi. Maka itu yang dinamakan dengan integritas. Jadi kalau hilang salah satu nilai di sini, ya, dia kompeten, pintar, dia sopan, beretika, ya, dia tidak melakukan korupsi, tetapi sebenarnya dia tidak akuntabilitas. Jadi semua yang dilakukan itu melanggar aturan. Itu namanya dia tidak berintegritas. Jadi yang dinamakan dengan integritas kalau dia tidak melanggar aturan, akuntabilitas. Kalau dia kompeten, memang kompeten pada jabatannya, dia pintar pada jabatannya, dia mengikuti etika, ya, kode etik yang ada, dan dia tidak melakukan korupsi. Itu yang dinamakan dengan integritas. Kalau Baharudin Lopa ini adalah seorang tokoh anti korupsi yang sangat terkenal, ya. Dia pernah bilang beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Jadi Bapak dan Ibu seperti tadi saya bilang, kalaupun arusnya menuju kejelekan dan itu dilakukan banyak orang, jangan ikuti. Kalau bisa kita melawan arus itu. Tetapi kalau kita tidak sanggup untuk melawan arus itu, kita menepi. Ya, kita menepi, kita minggir, diam di pinggiran aja, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Ini beberapa hasil dari pada saat kita melakukan sosialisasi ya. Jadi ini beberapa tulisan peserta ya. Ini kata-katanya, stop ambil hak rakyat, semua manusia perlu hidup ya. Kemudian buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi maling. Karma is real, stop flexing, pakai uang rakyat. Iya kan? Mereka pergi kemana-mana pakai barang mewah, ternyata hasil dari korupsi. Buat apa juga gitu. Nah, ini kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi karakter kita tetap harus karakter berintegritas. Oke, dan Bapak dan Ibu sudah 1,5 jam. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih
Bu Leli atas materi yang disampaikan yang begitu mudah, ringan, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dan insya Allah kami semua bisa menangkap apa yang panjenengan sampaikan mulai dari awal tadi digambarkan oleh beliaunya kondisi Indonesia saat ini, kemudian apa yang terjadi di Jawa Timur, ya, potret integritas nasional bagaimana, kemudian sampai dengan kira-kira kita bagaimana membangun integritas diri kita sehingga kita tidak ikut arus yang ada. Kalau memang kita mampu, ya kita lawan. Kalau tidak, kita menepi, kira-kira demikian. Sehingga pendidikan khususnya yang ada di Jawa Timur ini bisa mencapai sesuatu yang memang diharapkan dan berdampak pada anak-anak untuk menuju Indonesia Emas, dan Jawa Timur merupakan gerbang baru Indonesia yang mudah-mudahan itu akan tercapai pada saat sesuai dengan program dari Gubernur. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Leli, mohon izin berikut kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kesel ini, Oke, monggo Pak. monggo Bapak Ibu apabila ada sesuatu yang ditanyakan, kami persilahkan. Kami batasi menjadi 2 sesi dan masing-masing sesi itu ada 3 penanya. Itu pun terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti apa yang disampaikan Ibu Leli tadi itu sudah bisa dipahami dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman. Ini ada yang bertanya, yang pertama dari SMA Kelaka Lumajang. Mungkin ada lagi, monggo silakan. Sebelum kami lanjut, ini satu penanya yang muncul dari SMA Negeri Kelakah Lumajang. Kami persilakan sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya dari SMA Kelakah Lumajang. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Laili Fitria. Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar Pak. Oh ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penjelasan yang jam dan terpercaya, dan saya kira mungkin kita perlu waspada terhadap ini ya Ibu ya. Beberapa saat pada saat Ibu menayangkan bagaimana kabar Indonesia, saya itu sempat membaca Ibu di Denmark dan Finlandia menjadi top ranking pertama dunia di tahun 2024 itu korupsi, anti korupsi atau terbersih, negara terbersih. Saya membacanya itu bahwa intinya adalah transparansi yang dilakukan oleh semua pihak. Jadi tidak hanya pada pejabat tinggi saja, tapi semua pihak harus transparansi baik di sekolah ataupun menteri. Kalau di Denmark itu mengatakan bahwa menteri itu setiap bulan sekali itu memberikan gaji, maksudnya itu menunjukkan apa pengeluarannya setiap bulan, itu satu. Yang kedua adalah di Finlandia. Finlandia itu ditanamkan pendidikan anti korupsi dari dini, dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, kalau saya lihat ada beberapa hal yang Ibu katakan tadi, ada contoh-contoh di Sampang dan sebagainya. Nah, mungkin mereka kurang begitu mengenal bagaimana konsep itu anti korupsi ditanamkan dalam diri mereka. Nah, apakah KPK dalam ini Bu Laili pernah nggak berkoordinasi dengan dinas setempat, dinas pusat ya Jakarta atau bagaimana untuk membranding pendidikan anti korupsi dimulai dari dini, dimulai dari TK gitu katakanlah. Jadi anak sudah mengenal dari TK sampai perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Ibu, dari itu mungkin bisa untuk mengurangi, katakanlah tidak sampai drastis 0%, tapi bisa mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya tentang pentingnya bagaimana kita jujur dan sebagainya sehingga korupsi di Indonesia bisa ditekan. Terima kasih. Itu apa ya, tanggapan atau mungkin argumentasi dari SMA Negeri Kelakah terkait dengan korupsi. Menurut beliau perlunya transparansi terkait dengan pengelolaan dan macam-macam, baik di sekolah maupun di luar, kalau seperti itu, sehingga dicontohkan di 2 negara tersebut. Intinya adalah pada branding atau mungkin sosialisasi terkait dengan pentingnya anti korupsi, pengelolaan keuangan yang benar dan macam-macam, kira-kira demikian. Itu
tanggapan yang mungkin sebagai penyeimbang dari yang Ibu Leni sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanggapi itu, Bu Leni. Oke, iya. Jadi benar Bapak. Jadi salah satu yang menjadi apa suatu pengelolaan suatu kegiatan maupun anggaran itu akan menjadi benar kalau di situ ada transparansi. Jadi transparansi itu laporannya jelas dan itu bisa terlihat oleh siapapun, tidak ada rasa takut, tidak ada yang disembunyikan. Itu sudah menjadi suatu warning ya kalau di situ sudah kalau ditanyai sudah bulat, tidak mau menunjukkan ya kayak kayak apa ya kayak takut ada nanti ya dicari-cari sesuatu. Kalau emang nggak ada yang disembunyikan ya harusnya ada transparan di situ ya, harus ada transparan tanpa ada yang disembunyikan. Transparansi memang salah satu apa ya indikator dari suatu pengelolaan itu dikatakan baik ya. Selain akuntabel, efisien, efektif, salah satunya adalah transparan. Itu benar, Pak. Kemudian untuk pendidikan anti korupsi itu sudah ada semua. Di Pergub Jatim kan sudah ada nih tahun 2021 atau 2000 berapa ya, saya lupa ya. Itu sudah ada pergub tentang pendidikan anti korupsi. Sedangkan kalau pergub itu kan sasarannya ke SMA, SMK ya, tinggal sekolah tinggi, sekolah menengah gitu ya. Sedangkan per semua wali kota, semua bupati di Jawa Timur semua sudah punya perbub dan perwali terkait dengan pendidikan anti korupsi. Jadi harusnya semua unsur pendidikan baik SD, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, semuanya sudah ada peraturan kepala daerahnya masing-masing terkait dengan pendidikan anti korupsi. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya itu ke dalam pendidikan sehari-hari kepada anak-anak. Itu, Pak. Sudah ada itu, Oke, Pak. terima kasih Bu. Mungkin salah satunya bisa memasukkan ke kurikulum ya Bu ya. Mungkin di tingkat atas ya. Kita Nah, kita itu nggak yang tahu memang bagaimana. lagi Oke. lagi dipelajari sih, lagi Oke. dipelajari. Kemarin yang tahun kemarin itu terutama di Kementerian Agama ya. Jadi di pendidikan Ya. yang di Menak itu kayaknya nanti anti korupsi ini jadi salah satu kurikulum, bukan menjadi pelajaran tambahan, tetapi menjadi kurikulum. Oke, terima kasih Bu Laili. Demikian dari Pak Sultan SMA Negeri Kelakah, pendapat beliau, kemudian usulan dan paparan sedikit dan sudah direview oleh narasumber Bu Leni. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang lain yang mungkin akan dikomunikasikan, ditanyakan, atau mungkin unek-unek terkait dengan pengelolaan keuangan di lembaga masing-masing, sehingga kita semuanya memahami apa sih korupsi itu, terus langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak masuk pada arus yang kemungkinan itu masuk arus korupsi, kira-kira demikian. Monggo saya buka, beri waktu kalau memang ada yang bertanya, karena memang menurut saya Bu Leli, paparan panjenengan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang lugas, kemudian itu sangat-sangat mudah kami pahami dengan disertai contoh-contoh yang ada, dan itu semuanya yang panjenengan berikan memang mudah kita pahami, dan ini mungkin yang menjadikan teman-teman begitu mudahnya memahami. Terus kemudian teman-teman juga beberapa waktu yang lalu telah memperoleh materi terkait dengan pengelolaan keuangan juga dari teman-teman inspektorat itu, sehingga ini menambah satu wawasan ya untuk kami semuanya di wilayah Jember, menghindarkan diri dan lembaga memberikan ruang jasa pelayanan yang penuh maksimal kepada masyarakat, utamanya anak-anak didik kami. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Sepertinya teman-teman semuanya sudah bisa memahami, Bu Leli. Terima Sudah kasih jam Bu 4 Leli. soalnya Pak, waktunya pulang. Ya, jam 4 sebetulnya. Masih kurang 15 Ya, menit. masih kurang 15 menit. Oke, masih kurang Oke, 15 bisa. menit. Nanti Oke. di slide saya itu kan ada nomor HP itu Bapak dan Ibu. Ya, Kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Cuman ya. kalau saya slow respon, ya mohon maaf ya. Mungkin saya lagi ada kegiatan lain. Tapi insya Allah nanti saya balas. Ya.
Oke, terima kasih Bu Lali. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu kepada narasumber kita saat ini. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, terus kemudahan untuk mensosialisasikan terus terkait dengan anti korupsi sehingga Indonesia khususnya Jawa Timur, pendidikan yang ada di Jawa Timur itu terbebas dari korupsi. Terima kasih Bu Lali. Amin. Semangat. Nggih, sama-sama. Semangat dan kapan-kapan kami Nggih, juga akan mengundang lagi terkait dengan materi yang mungkin agak berbeda pasangan sekarang. Terima kasih, Bu Lali. terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Leli. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, Sama-sama, Pak. monggo Bu Lali apabila langsung mutis. Bapak Ibu, kepala sekolah maupun teman-teman yang sudah di sekolah, menurut saya jangan undur diri dulu, jangan keluar dulu karena ada materi yang akan kami sampaikan, sosialisasi yang ingin kami sampaikan. Kami cek coba untuk kelengkapannya, ini 65 lembaga masih 65 akun ya, masih aktif. Berikut terkait dengan sekali lagi terkait dengan Basnas, monggo Mas Bida. Oke, Bapak Ibu, kami sampaikan sosialisasi terkait dengan Basnas ya. Yes. Bisa. Kamu pakai kok? Itu ya, ya pinggir. Ini lagi itu. Nama apa ya? Ayo. Enggak, positif. Nah, Bapak Ibu, ini kami sampaikan program dari Basnas Provinsi Jawa Timur ya tahun 2026. Pihak Basnas Provinsi ada program ya, ada program yang diantaranya ini satu Marhaban Ya Ramadan, program buka puasa bersama, orang tua asuh sehari, santunan 11.000 yatim, kado lebaran Bunda Ojol, kemudian paket si Fitri dan itikaf jemput Lailatul Qadar. Terus kemudian yang berikutnya dari program tersebut, yang program Marhaban Ya Ramadan, Itu sih. itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari ya. Lokasinya di Surabaya, penerima manfaat ojol dan duafa jamaah Masjid Islamic Center, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 125 juta. Jadi kegiatan rangkaiannya itu, terus kemudian program buka bersama, lokasinya tanggalnya di berbagai kota kabupaten di Jawa Timur, tanggal 21 sampai 15 Maret. Menerima manfaatnya adalah fakir miskin dan duafa, dana yang dibutuhkan kurang lebih 319 juta. Terus kemudian santunan Ini sih. orang tua asuh sehari itu tanggal bulan Februari ya, di Surabaya, Gresik, Sidoarjo penerima manfaat 500 anak 250 juta. Lanjut, yang keempat adalah program santunan 11.000 yatim di berbagai wilayah kabupaten kota Jawa Timur, 11.000 anak yatim, kemudian yang dibutuhkan 3.200 juta, 3,2 M. Terus kemudian berikutnya yang kelima, kado lebaran Bunda Ojol 21 sampai 15 Maret, 300 Bunda Ojol 75 juta, itu program dari Basnas. Kemudian lanjut paket si Fitri 21 sampai 15 Maret di berbagai wilayah kota kabupaten di Jawa Timur, 1.000 fakir miskin dan guru ngaji 75 juta anggarannya. Terus lanjut. Ya, berarti itikaf jemput Lailatul Qadar Islamic Center 21 sampai 15 Maret, 1.000 duafa jamaah warga sekitar Islamic Center 125 juta. Itu program-program dari Basnas Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Ya. Itu
ketika direkap total keseluruhan membutuhkan anggaran di bawahnya 4M 104 miliar 169 juta. Ya. Terus kemudian dari anggaran itu Basnas Provinsi Jawa Timur mengedarkan kupon. Kupon. Demikian ini contoh kuponnya Bapak Ibu. Wong cilik iso bumuyu, besaran kupon satu per lembarnya itu Rp25.000, dan ini akan kami sebar ya untuk cabang dinas wilayah Jember memperoleh sekitar 1.900 kupon Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Terus teknis untuk di Cakbin wilayah Jember, UPZ Cakbin Jember mendapatkan 1.900 lembar kupon dari Basnas Provinsi Jawa Timur yang akan kami bagikan kepada pejabat, staf cabang dinas, pengawas, dan juga 50 sekolah sebanyak masing-masing sekolah itu kurang lebih 80% dari jumlah PNS dan P3K penuh waktu yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian teknisnya adalah kepala sekolah atau petugas dari sekolah mengambil kupon di Sekretariat UPZ Cakbin Jember untuk Lumajang di kantor Cakbin Lumajang, untuk Jember di Cakbin kantor Jember, dengan mengisi dan menandatangani berita acara serah terima kupon. Jadi nanti pada waktu kupon itu panjenengan ambil, itu nanti ada berita acaranya, dan mohon seluruh sekolah nanti bisa mengambil ke cabang dinas itu besok pada hari Rabu. Sekali lagi, hari Rabu bisa diambil kuponnya di cabang dinas pendidikan wilayah Jember, Lumajang, di Kabupaten Lumajang, di kantor Lumajang, untuk Jember di kantor Jember. Kepala sekolah mendistribusikan kupon kepada PNS dan P3K ya penuh sejumlah kupon yang diterima. Kemudian mohon ditunjuk PIC sekolah oleh kepala sekolah, ditunjuk satu orang di situ untuk menyetorkan secara kolektif dan melaporkan kepada Sekretariat UPZ Cakbin wilayah Jember dengan mengisi formulir yang ada pada link tersebut Bapak Ibu. Harapan kami paling lambat nanti hari Kamis di tanggal 12 Februari 2025. Itu Bapak Ibu terkait dengan program Basnas Provinsi Jawa Timur menghadapi bulan Ramadan tahun 2026. Monggo, tak save ini, mau tak kirim ke sini. Terus kemudian sekali lagi kami harapkan besok ada petugas dari masing-masing sekolah untuk mengambil kupon di cabang dinas Jember di kantor Jember, Lumajang di kantor Lumajang. Kemudian mohon didistribusikan masing-masing kupon sebesar Rp25.000, kemudian disebar, dibagikan kepada teman-teman yang berkategori PNS dan P3K penuh, bukan yang paruh waktu. Itu Bapak Ibu, jumlahnya masing-masing sekolah tidak sama sesuai dengan jumlah GTK, PNS dan P3K penuh ya di masing-masing sekolah, sebanyak 80% dari jumlah di masing-masing lembaga. Jadi monggo nanti kita bersama-sama guyup, terus kemudian nanti hasilnya akan kita serahkan kepada Basnas Provinsi Jawa Timur. Kira-kira demikian Bapak Ibu informasi dari Basnas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama yang baik pada waktu yang baik ini bisa lancar, kemudian diberikan kemudahan, dan kegiatan Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam rangka bulan Ramadan tahun 2026.
Itu yang bisa kami sampaikan eh, pada pertemuan siang hari ini, baik terkait dengan penyuluh anti korupsi dari penyuluh KPK, Inspektorat, maupun dari informasi dari Basnas ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita pahami untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Sekali lagi, tolong dan mohon dijaga kondisivitas masing-masing lembaga, beri layanan maksimal kepada anak-anak kita, beri layanan maksimal kepada masyarakat, hindarkan sesuatu yang memberatkan, hindarkan sesuatu yang mungkin membuat mereka menunggu terlalu lama. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Nggak ada lagi. Oh, ada. Wis nggak ada. Ada. mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo, mohon izin Mas Cahyo. Monggo. Nggih, Mas Cahyo, atas bahasa yang disampaikan barusan. Ditelepon aja, ditelepon. Oh siap, ya. Telepon. Assalamualaikum.